Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya agar setiap kita tentunya terus dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, masih dalam serial tentang kemerdekaan. Saudara, betapa banyak kita melihat bahwa banyak anak yang mengaku sudah menjadi anak Tuhan, tapi mereka di dunia ini mengalami hal-hal yang tidak maksimal dalam hidupnya. Dan salah satu penyebabnya, mereka yang seharusnya waktu mereka menjadi anak Tuhan, mereka mengalami anugerah dimerdekakan oleh Tuhan. Ternyata mereka dalam kenyataan sehari-hari mereka belum merdeka. Kenapa? Karena mereka belum mengerti ya apa yang Tuhan kehendaki sebagai statusnya yang sudah menjadi anak Tuhan. Ya, mereka masih banyak yang diperbudak oleh tahayul-tahayul atau cerita-cerita yang palsu, saudara. Ya, bahkan mereka juga masih ada yang takut dengan dunia orang mati. Ya, makanya mereka nyogok orang mati itu. Ya, arwah-arwah yang katanya akan gentayangan itu mereka sogok untuk menenangkan mereka dengan sesajen yang mahal dan lain sebagainya. Bahkan mereka juga banyak ya belum mengerti tentang keadaan orang yang mati sesungguhnya. Sehingga mereka menjadi takut dan mereka ya tidak siap dalam menghadapi kematian. Padahal sebagai anak Tuhan, saya mau katakan sama saudara, Tuhan tidak suka kita ada roh ketakutan. Kenapa? Karena roh Dia sudah berdiam dalam hidup kita dan roh Tuhan telah memerdekakan kita dari segala rasa ketakutan. Oleh sebab itu, untuk kita bisa betul-betul mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, satu kuncinya, kita harus mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, saudara bisa merdeka kalau saudara mengetahui kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Tidak semua firman Tuhan memerdekakan. Kalau saudara nggak mengerti apalagi tidak melakukan, bagaimana bisa memerdekakan saudara? Hanya firman Tuhan yang saudara ketahui, saudara lakukan itu, maka itu bisa memerdekakan hidup saudara. Oleh sebab itu hari ini sebagai anak Tuhan, ambillah hak istimewa saudara menjadi pribadi yang merdeka. Ya, pelajari firman Tuhan, renungkan siang dan malam firman Tuhan. Nah, waktu kita melakukan itu, saya percaya kemerdekaan sejati menjadi bagian setiap kita. Ya, merdeka dari apa? Yang pertama tentunya seperti yang saya katakan tadi di awal, kita akan merdeka dari pemikiran-pemikiran yang tahayul, saudara. Ya, sebab banyak orang masih percaya soal benda-benda, ya, soal angka-angka yang dibilang angka keramat, ya kan? Masih juga bahkan minta pertanda, ya, pertanda-pertanda yang aneh-aneh, saudara terkasih dalam Tuhan. Bahkan masih ada beberapa kita mungkin, ya, masih suka ramalan-ramalan, baik itu horoskop, ya, atau apapun itu bentuknya, saudara. Ya, bahkan kita mungkin masih ada suka yang ke paranormal atau dukun, ya. Nah, untuk mengambil keputusan-keputusan penting yang kita anggap bahwa mereka adalah orang-orang yang berhikmat, dukun-dukun tersebut. Nah, sebetulnya saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita masih percaya hal-hal yang sebetulnya ini adalah tahayul, apa sih yang firman Tuhan katakan? Sebab sudah ada ceritanya bahkan dari perjanjian lama. Mari kita lihat. Yesaya pasal 65 ayat 11 sampai 12 dikatakan, tetapi kamu yang meninggalkan Tuhan, yang telah melupakan gunungku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi dewa Gad, dan yang menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi dewa Meni. Aku akan menentukan bagi kamu pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku, dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Nah, saudara, ternyata hal-hal yang seperti kita lakukan, tahayul-tahayul ini bisa mendatangkan malah murka Tuhan, saudara. Ya, coba kita lihat baik-baik, dipertajam di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat yang ke-11 dan 12. Dikatakan,
seorang pemantra ataupun orang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Saudara terkasih dalam Tuhan, ternyata bukan hanya mendatangkan murka Tuhan, tapi hal-hal ini bisa mendatangkan celaka, bisa mendatangkan kutuk, bukan hanya buat kita tapi buat keturunan kita. Ya, dan saya mau katakan sebetulnya ini adalah jebakan iblis. Ya, iblis saudara memberikan siasat licik dengan hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena kita tidak tahu tentang kebenaran firman Tuhan tersebut. Ya, oleh sebab itu mari kita belajar baik-baik. Kenapa ada tertulis dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu tahu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi saudara harus tahu dulu bahwa iblis adalah bapa segala pendusta. Dia menipu ya untuk saudara membinasakan saudara. Tapi dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Saudara, apakah saudara masih mau percaya hal-hal seperti itu? Saudara masih mau percaya tahayul-tahayul yang hanya cuma datang dari iblis? Kalau saya dengan jelas tidak. Ya, sebab sudah dasarnya dia pendusta, apapun itu adalah dusta buat kita semua. Bahkan akan membuat kita tersesat, saudara. Tapi kalau saudara tanya sama saya, apa yang saya inginkan, yang saya kejar? Amsal pasal 2 ayat yang ke-6 dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Haleluya. Kalau saudara kepingin ditolong, pengen dibantu, sudahlah carilah pertolongan cuma datang dari Tuhan. Karena hikmatnya, pengetahuannya dan kepandaian Tuhan di atas segala sesuatunya karena dia empunya segalanya. Dan kalau saudara mengerti isi hati Tuhan dan saudara mengerti firman Tuhan, maka itu akan memerdekakan dari apa yang saudara butuhkan hari-hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus merdeka dari rasa takut akan orang mati. Saudara, seberapa banyak kita masih percaya tentang roh-roh leluhur, ya, tentang roh-roh ya yang mereka harus bisa ditenangkan. Ya, kalau enggak mereka marah sama kita. Makanya ada beberapa ya mereka masih suka nyogok roh-roh ini, disuguhin, ya, diberikan sesajen dan enggak murah. Bahkan sesajen ini adalah hal-hal yang mahal-mahal, saudara. Nah, sebetulnya apa sih yang firman Tuhan katakan dengan kita masih percaya dengan roh-roh seperti ini, roh-roh orang mati? Coba kita lihat. Yohanes pasal 11 ayat 11 dan 14 dikatakan, demikian perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang dalam ayat 14-nya, Lazarus sudah mati. Jadi Tuhan mengilustrasikan bahwa orang mati itu seperti orang tidur. Bagaimana mungkin ya arwah-arwah orang mati tersebut bisa menolong, membantu saudara atau menakut-nakuti saudara? Tidak, karena waktu dia sudah meninggal, roh itu ya manusia itu seperti ditidurkan oleh Tuhan, ya. Jadi apa maksudnya jawaban dalam kebenaran firman Tuhan ini? Pengkhotbah pasal 9 ayat ke-5 dikatakan, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang-orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan mereka sudah lenyap. Jadi jangan bergantung dengan arwah-arwah, dengan roh-roh mereka, ya. Jangan juga takut dengan arwah-arwah roh-roh yang sudah gak ada itu, saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Sebab kalau saudara belajar bahwa roh-roh yang menakut-nakuti itu atau memberikan janji palsu itu bukan roh mereka, tapi mereka itu adalah roh yang gentayangan. Saudara harus ingat dalam 2 Petrus 2 ayat 4 ya dikatakan, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi mereka melemparkan ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman.
Jadi malaikat yang jatuh dari surga itu adalah para iblis. Nah inilah yang bergentayangan, yang coba menyaru menjadi arwah-arwah yang kita percayai tersebut, saudara. Ya, jelas di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 dikatakan, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang akan murtad dan mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan. Oleh sebab itu penting kita belajar firman Tuhan. Kalau kita tahu posisi ini, maka kita tidak akan mengikuti ajaran-ajaran sesat lagi. Saya berdoa, jangan percaya lagi dengan tahayul. Jangan percaya lagi tentang arwah-arwah yang sedang bergentayangan tersebut. Tuhan memberkati, biarlah kita merdeka sejati di dalam Kristus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Izinkan saya berdoa buat saudara. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kalau setiap kami hari ini terikat dengan hal-hal yang tahayul, kami minta Tuhan Engkau merdekakan kami dengan kami mengerti firman Tuhan saat ini. Bahkan kalau kami yang terikat dengan tradisi-tradisi atau percaya dengan arwah-arwah, kami juga saat ini tolak dalam nama Yesus. Kami hanya percaya kepada Kristus, karena kami percaya di dalam Kristus ada kemerdekaan yang sesungguhnya. Materaikan firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin.